Hai guys, hai teman-temanku semua, salam sayang dari saya. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan positif selalu ya. Di tema bacaan sampingan hari ini, saya akan membahaskan kamu tutup hati, dia jadi gila sendiri. Teman-teman, di tema bacaan sampingan kali ini, kita akan cuba menyimak mengapakah seseorang yang kamu cintai mulai frustasi dan jadi gila sendiri setelah menyedari yang kamu telah memilih untuk pergi. Nah, kalian mungkin berdealing dengan beberapa orang di sini, so let's see who this person really is. Teman-teman, sebelum saya teruskan, perlu saya terapkan, general reading ini bakalan menarik energi banyak orang dan tidak semestinya akan resonate dengan situasi kalian. Ambil sisi positifnya dan singkirkan yang negatifnya. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey guys, kita mulakan. Seperti biasa, kita akan check dahulu energi seseorang ini. Siapakah orang ini yang mulai frustasi dan jadi gila sendiri setelah menyedari yang kamu memilih untuk beredar pergi? Siapakah dia yang mulai menyadari yang kamu telah beredar pergi? Siapakah orang ini yang mulai frustasi setelah menyadari hakikat yang kamu telah memilih untuk pergi? Okey teman-teman, di sini ada Eight of Spades. Pikiran yang masih lagi terpenjara memikirkan kamu. Sebenarnya teman-teman, orang ini tidak banyak pergerakan ya dalam hubungan kalian ini. Tidak banyak pergerakan daripada si dia, mungkin kerana dia orang yang terlalu sibuk atau terlalu mengikuti pemikirannya. Orang yang mungkin mempunyai pemikiran yang agak rumit dan ada kalanya tidak memfokuskan kamu. Beberapa di antara dia yang lain, mungkin kondisi hubungan kalian tidak begitu mengizinkan dia untuk bergerak secara bebas ke arah kamu. Maka saya menangkap energi yang cukup pasif dari orang ini, tetapi sebatas hanya memikirkan kamu, tidak melupakan kamu, tidak memberikan kamu sebarang pertumbuhan ya di hubungan ini. Orang ini sering memikirkan kamu teman-teman, tetapi tidak banyak yang dia lakukan dari segi pergerakan. Okey, di sini ada Two of Heart. Orang yang banyak bersamaan dengan kamu, saling jatuh cinta, energi suka sama suka, tetapi teman-teman kerana bersebelahan dengan Eight of Spades, saya menangkap bahawa kamu merasakan banyak kerumitan yang hadir daripada orang ini. Dia sangat mencintai kamu sebenarnya. Sehinggalah detik ini dia masih tidak bisa melupakan kamu atau move on daripada koneksi hubungan ini. Tetapi apa yang terjadi? Kerana tidak ada pergerakan daripada dia ini, teman-teman, ini sangat melelahkan kamu. Orang yang cukup pasif. Walaupun kamu merasakan ini cinta suka sama suka, saling tertarik dengan satu sama lainnya, tapi ini tidak membantu kamu ya. Kita lihat lagi ya. Di sini ada Three of Diamonds. Beberapa di antara kalian di sini ini mungkin hubungan yang berkaitan dengan sebuah pekerjaan. Sama ada kamu bekerja sama dengan orang ini ataupun ini mungkin rakan sekerja kamu. Yang pasti teman-teman, mungkin beberapa di antara kalian di sini pernah bekerja sama. Ataupun orang ini teman-teman ya, saya merasakan dia tidak bekerja sendiri. Mungkin ada majikannya ataupun dia berkolaborasi dengan orang lain. Atau dia mungkin rakan bisnes kepada orang lain. Entering into a partnership dan sedang rakan kongsi dengan orang lain ya. Entah mengapa teman-teman ya, jikalau ini sedang berlaku, saya juga merasakan entah kenapa dengan kehadiran ketiga-tiga kartu ini ya, apapun yang sedang dia lakukan, buat bisnes dengan orang, berkolaborasi dengan orang lain ya, jikalau dia sedang bekerja sama dengan orang lain, ini sesuatu yang tidak menggembirakan hatinya. Maka orang ini sentiasa ya mengalami kerumitan, seolah-olah pekerjaan ini, kerumitan ini memenjarakan dirinya. Di sini ada Seven of Clubs. Seseorang yang merasakan dia terpaksa berjuang sendiri, jatuh bangun sendiri dan tidak mengharapkan orang lain. Ada kalanya dia merasakan cukup sepi sekali.
sikapnya agak tertutup. Nah, walaupun kamu ingin mendengarkan si dia, itu tidak semestinya berarti dia ingin sharing dengan kamu. Saya menangkap orang ini yang bertungkus lumus, bekerja sendirian, terpaksa bergantung dengan dirinya untuk mewujudkan sebuah pembuktian kepada orang banyak, ya, termasuklah diri kamu, bahawa dia mampu, ingin mempertahankan posisinya. Dia tidak mahu menyusahkan kamu dan dia ingin membuktikan kepada kamu dia mampu mendapatkan hasil yang baik. Nah, ketika dia berkolaborasi dengan orang lain, itu lain ceritanya, ya. Sesuatu yang memberikan dia sakit kepala, kerumitan yang terjadi, atau mungkin dia baru sedar bahawa apa yang dijanjikan, ya, oleh rakan kongsinya tidak membuahkan hasil. Saya menangkap energi yang seperti itu. Kita akan lihat lagi, ya, siapa orang ini. Yang ketika kamu tutup hati, dia jadi gila sendiri. Wow, di sini teman-teman, orang ini sering menghindar. Orang yang seperti mencari alasan untuk tidak bertemu, memberikan banyak story alasan untuk tidak bertemu, tidak berbicara, ada kalanya dia begitu dingin sekali. Tetapi kamu sedar jauh di dalam hati kamu, ya, orang ini seperti a quest, ada sebuah pencarian. Angka 7 dan 7 ini mengindikasikan seseorang yang masih lagi mencari sesuatu yang tidak ditemukan. Beberapa di antara dia di sini mungkin, ya, sehinggalah detik ini masih lagi solo, mempunyai pemikirannya sendiri. Agak sukar untuk kamu ubah orang ini. Saya menangkap dia ada beberapa di antara dia memakai topeng, sama ada membohongi dirimu, tidak memperlihatkan sisi sebenarnya, atau saya merasakan dia sedar hubungan kalian ini agak berisiko, maka dia cuba menghindari dari kamu. Dia sedar jikalau diteruskan nanti, pasti akan ada yang disakiti. Tetapi teman-teman, orang ini bertahan. Saya menangkap daripada kartu 8 of Spades, ya, dia tidak mudah melupakan kamu walaupun dia menghindar. Dia seperti hubungan yang tarik hulur, ya. Ketika dia menghindar dengan harapan kamu akan mencari dia lagi. Orangnya pintar. Tetapi dia sedar ada perkara yang tidak dapat diteruskan di sini. Beberapa di antara dia, seperti saya katakan tadi, masih lagi merupakan orang yang single, solo, ya, dan masih lagi mencari-cari. Banyak yang dia hindar daripada kamu di sini. Sama ada menghindar daripada sebuah pertemuan, tidak bersikap jujur, atau ada sesuatu yang dia sembunyikan. Orangnya cukup sneaking around, ya. Seperti ada sesuatu yang dia sudah ketahui tentang kamu, berlandaskan pengetahuan ini, dia cuba menghindar. Saya mendapatkan gambaran yang seperti itu. Nah, di sini teman-teman, ya, ada Queen of Heart, ya, yang mengindikasikan seseorang yang pendengar yang baik. Dia mudah didekati, orang ramai menyukai dirinya. Seorang pendengar yang baik, ada ketulusan cinta di hatinya. Tetapi ada kalanya orang ini seperti banyak mendiamkan kamu. Ketika dilanda dengan urusan-urusan pekerjaan, keuangan, ya, ada kalanya dia akan mengabaikan kamu. Dia akan seperti lebih menengahkan, ya, pekerjaan dan penghasilan. Tetapi dia merupakan seorang pendengar yang baik, tulus mencintai kamu. Detik ini teman-teman, ya, dengan kehadiran kartu Queen of Heart ini, orang ini benar-benar sedang galau, sedang memikirkan kamu. Memperlihatkan ke tema, ya, kamu yang tutup hati, dia pula yang jadi galau, gila sendiri, memikirkan kamu. Okey guys, kita akan lihat lagi, ya. Seperti apakah energi dia ke kamu detik ini? Kita klarifikasikan, ya. Seperti apakah energi dia ke kamu detik ini? Apakah benar dia galau detik ini? Seperti apakah energi dia ke kamu detik ini? Okey, di sini ada Four of Diamonds. Seseorang yang mulai merasakan, ya, hubungan kalian stuck, tidak ke mana-mana, tidak ada pembaharuan, masing-masing memenjarakan pikiran masing-masing, dan detik ini ada sisi insecurity daripada dirinya yang mulai merasakan kehilangan. Nah, ketika dia merasakan kehilangan kamu, ada sisi insecurity daripada si dia yang belum bersedia ke arah kehilangan kamu. Dia sebenarnya sangat takut kehilangan kamu. Seperti cuba berpegang kuat kepada hubungan ini, tetapi semakin dia mencengkam memegang kuat, kamu pula berjaya membebaskan diri. Nah, ini yang terjadi, ya. Orang yang benar-benar takut detik ini, ya, akan kehilangan kamu.
sesuatu yang sudah menyedarkan dia, dia bakalan kehilangan kamu. Kita lihatkan pula teman-teman, seperti apakah energi kamu ke dia detik ini? Apakah benar kamu benar-benar menutup diri? Apakah benar di sini kamu benar-benar menutup hati? Sehingga memberikan gambaran insecure ya terhadap dirinya. Wow, benar teman-teman ya. Kamu benar-benar berada di posisi yang tidak mahu melihat lagi. Lebih baik tutup sahaja mata ini dan dengarkan intuisi. Di sini dengan kehadiran Two of Spades, saya menangkap kamu yang ingin berdamai dengan situasi, ingin berdamai dengan dirimu sendiri. You've got no more eyes to see the situation. Kamu memilih untuk tidak melihat lagi. Walaupun terang-terangan dapat melihat apa yang cuba dia lakukan, menghindar kamu, tarik hulur dan sebagainya, kamu mulai lelah dan tidak mahu melihat lagi. Kamu lebih mengandalkan intuisi dan ingin berdamai dengan dirimu sendiri. Jikalau kamu tidak melihat apa yang dia lakukan, seperti dia yang cuba menghindar, menjauhkan diri, tidak berkomunikasi, ini tidak akan menyakitkan kamu. Kamu tidak mahu menggunakan mata kamu dengan jelas untuk melihatkan perilaku si dia ini. Semakin ke sini teman-teman, kamu seperti benar-benar begitu termotivasi untuk mendengarkan intuisi kamu. Kerana kamu tahu intuisi kamu akan berkata benar, akan bertindak jujur dengan dirimu, akan menceritakan apa yang sedang dia lakukan detik ini. Nah, di sini benar ya, terlihat dengan begitu jelas, sebahagian besar daripada kamu di sini benar-benar menutup hati. I've got no more eyes to see dan kamu benar-benar mengandalkan intuisi detik ini. Kamu tidak mahu lagi terus-terusan menyakiti diri kamu. Seolah-olah kamu yang dihadapkan kepada sebuah pemilihan untuk memilih. Padahal orang ini tarik hulur, tidak memperlihatkan sisi sebenar si dia kepada kamu. Sering menghindar, sneaking around ya, seperti tidak memperlihatkan sisi sebenarnya kepada kamu. Bottom of the deck, di sini saya menangkap teman-teman ya, jikalau ada tindakan baru sekalipun, ini tidak akan merubah situasi ini. Nah, kartu Ace of Club ini terbalik, yang memperlihatkan kamu udah malas untuk melakukan sesuatu yang baru untuk dirinya. Sudah malas untuk melakukan sebuah tindakan, sudah malas untuk bersemangat lagi, khususnya jikalau berceritakan tentang orang ini yang sering-seringan menyakiti hati kamu. Kerana Ace of Club ini terbalik ya, kamu tidak mahu lagi terus-terusan memperjuangkan dirinya. Jikalau memulakan tindakan baru juga, ini tidak akan ke mana-mana. Nah, ini menurut kamu teman-teman ya. Kita akan lihat lagi. Kita cuba gunakan kartu ini ya. Kita cuba melihatkan atau meneliti dengan sedikit dalam. Mengapakah kamu memilih untuk menutup pintu hatimu terhadap orang ini? Mengapakah kamu memilih untuk menutup pintu hatimu terhadap orang ini? Ketika kamu menutup pintu hati teman-teman, sudah pasti secara tidak langsung ya, kamu memilih untuk pergi. Mengapakah di sini kamu memilih untuk menutup pintu hati kamu terhadap orang ini? Benar-benar nekat ya, mengeraskan hati kamu untuk tidak lagi memberi sebarang peluang terhadap dirinya. Mengapa kamu memilih untuk menutup pintu hatimu? Wow, di sini teman-teman, kerana kamu merasakan perasaan ini ya, jikalau berterusan, it's going to drive you crazy. Kerana kamu merasakan ya, energi yang tidak pasti dengan orang ini ya, jauh di dalam hati kamu ada intuisi yang berbisik bahawa orang ini mungkin ya, sama ada cuba memanfaatkan diri kamu atau ada sisi kebohongan tentang dirinya. Kamu juga terus merasakan insecurity sebenarnya di sini. Kamu tidak pasti apakah hubungan ini dapat diteruskan ataupun tidak. Orang ini sering memberikan kamu impresi ketidakjelasan sebuah hubungan sehingga membuatkan kamu benar-benar insecure. Ada kalanya kamu takut sendiri dengan orang ini. Apakah benar dia tulus mencintai? Ini sesuatu yang tidak jelas. Terlihat dengan begitu jelas tidak jelas. Maka kamu seperti sering merasakan insecure, ditakut-takutkan ya. Apakah ke depan nanti akan ada kepastian dengan orang ini? Kamu juga menangkap
jauh di dalam intuisi kamu ya. Mungkin orang ini banyak berbohong, banyak memanipulasi, tidak bersikap jujur dengan kamu. Ini sesuatu yang dapat kamu tangkap berlandaskan intuisi kamu. Maka kamu tegas di sini, nekat untuk menutup dirimu. Mengapa membuka hati kepada sesuatu yang tidak jelas? Sesuatu yang samar-samar, sesuatu yang berubah-ubah, sesuatu yang tarik hulur. Nah, ini yang kamu rasakan di sini. Kita lihat lagi teman-teman ya. Dan intuisi kamu sering membisikkan ya, seperti ada pembohongan yang terjadi di hubungan kalian. Kita lihat lagi. Wow, kamu inginkan sebuah kebenaran. Kedua-dua ini kartu daripada Major Arcana. Kerana mungkin ya beberapa di antara kalian di sini mungkin masih lagi terikat dengan sebuah pernikahan yang belum selesai dengan orang ini. Ada jodoh takdir dengan orang ini. Tetapi saya melihat teman-teman ya, kerana kamu inginkan kebenaran, maka kamu bertindak sendiri, memberanikan diri kamu. Jikalau orang ini masih tidak mengkoreksi dirinya, memperbetulkan dirinya, kamu ambil tindakan ini di tangan kamu. Jikalau dia tidak boleh bertindak jujur, dia tidak dapat bertindak benar, kamu akan bertindak jujur, kamu akan bertindak benar sekurang-kurangnya terhadap dirimu sendiri. Saya menangkap ada sesuatu yang tidak selesai di sini. Contohnya ya, dokumen perpisahan yang tidak diberikan, tidak diselesaikan. Ada sesuatu yang berkaitan dengan hukum di sini, membuatkan kamu benar-benar memberanikan diri untuk bertindak, mendapatkan kebenaran itu. Maka kamu bertindak untuk mengakhiri dan menutup pintu hati kamu. Kita lihat lagi ya. Dan kamu juga turut merasakan ya, ini terjadi kerana perilakunya sendiri. Apa yang dia tabur, maka itu yang perlu dia tuai ya. Di sini teman-teman ada Four of Cups. Kamu menutup pintu hati kamu kerana kamu merasakan cukup tidak bahagia dengan momen yang kamu jalankan dengan orang ini detik ini. Orang ini tidak membahagiakan kamu. Tidak memberikan kamu perhatian, sering mengabaikan dirimu, tidak pernah membuatkan kamu merasakan kamu ini penting. Tidak ada rasa kasih sayang daripada orang ini kepada kamu. Kamu sering diberikan hubungan yang monoton, membosankan. Tidak ada pertumbuhan, tidak ada kemajuan. Nah, walaupun jelas terlihat ya, kamu mungkin hanya menutup hati. Tetapi itu tidak berarti kamu begitu cepat membuka pintu hati kamu kepada orang lain. Cuma kamu perlu bertindak untuk pergi meninggalkan dia. Ini langkah yang pertama. Menurut kamu ini langkah yang benar. Setelah menimbang-nimbang, memikir-mikir, kamu memutuskan untuk pergi meninggalkan dirinya. Menutup pintu hati kamu kerana kondisi kamu yang tidak pernah ada kepastian. Orang ini sering mengabaikan kamu. Dia hanya akan datang ketika ada butuhnya sahaja. Ketika dia merasakan dia tidak memerlukan kamu, dia pergi tanpa sebarang kata-kata. Nah, di sini teman-teman, kamu merasakan dalam hubungan ini ya, setelah kamu melihatkan kepada perspektif yang berbeza, kamu mendapatkan pencerahan di sini, kesedaran bahawa kamu orang yang pantas dicintai. Jikalau dia benar-benar mencintai kamu, dia perlu meyakinkan kamu. Tetapi apa yang terjadi wujud kesedaran bahawa dia tidak pernah mengutamakan kamu di dalam hubungan ini. Maka ini membuatkan kamu bertindak untuk menutup pintu hati kamu dan melangkah pergi. Queen of Wands. You are back in control. Kini kamu beraksi. Kamu beraksi secara nyata. Ketika dia gagal meyakinkan kamu, kamu bertindak untuk beraksi di sini. Apa yang kamu lakukan teman-teman? Kamu bertegas, berlandaskan keberanian yang kamu miliki, berlandaskan passion, semangat kamu bertindak untuk memutuskan koneksi ini dengan si dia. Sepertinya beberapa di antara kamu baru melakukan ya langkah ini baru-baru ini. Walaupun sebelum ini kamu kurang pasti, kurang yakin untuk melangkah maju seperti ini. Kamu juga not sure, should I really go or should I stay back? Tetapi kini kamu benar-benar mengaksikan langkah yang nyata, iaitu pergi meninggalkan si dia. Menggerakkan segala keberanian di hati kamu untuk benar-benar pergi menutup pintu hati kamu. Kerana kamu merasakan jikalau dia orang yang tidak dapat menghargai kamu, let it be. Akan ada orang lain yang akan menghargai dirimu. Mengapakah kamu menutup diri, menutup hati? Eight of Cups benar-benar memperlihatkan kamu yang pergi kerana kamu merasakan this is enough. Tanggungjawab kamu di dalam hubungan ini benar-benar ya, terlalu banyak. Orang ini benar-benar mengandalkan kamu. Mungkin ya keperluan si dia, baik dari segi emosi dan kebutuhan keuangan ya, juga kamu yang berikan.
Kamu yang support, kamu yang hulurkan. Maka di sini kamu benar-benar berani untuk berkata tidak dan pergi meninggalkan koneksi hubungan ini. Kamu merasakan kamu menemukan sesuatu yang jauh lebih baik. Bersebelahan dengan Queen of Wands, teman-teman. Saya menangkap ada satu kata-kata daripada si dia ini ya, yang benar-benar menghentam dengan kuat. Kata-kata yang benar-benar cukup menyakitkan kamu. Orang ini mungkin mengasari kamu dari segi kata-kata ataupun tindakan si dia ya, yang benar-benar menguatkan kamu untuk pergi. Tetapi ketika kamu pergi, apa yang tidak kamu sedar ya, kamu meninggalkan kesan yang cukup mendalam terhadap dirinya. Maka ini yang terjadi. Kamu bukan saja pergi begitu sahaja. Kamu pastikan ketika kamu pergi, dia akan cukup terkesan. It's like you trying to teach this person a lesson. Kamu ingin memberikan dia pelajaran. Maka ketika kamu pergi meninggalkan dia, kamu pastikan ada pelajaran yang akan dia pelajari. Kamu meninggalkan sisa-sisa kamu di belakang. Nah, ini yang membuatkan dia begitu terkesan. Maka orang ini jadi gila sendiri ya, kerana terlihat dengan jelas bersebelahan ya, Eight of Cups dengan Queen of Wands. Kamu benar-benar meninggalkan kesan yang cukup mendalam ya, ketika kamu beraksi untuk menutup diri dan beredar pergi daripada dirinya. You have had enough. Tanggungjawab kamu di sini terlalu berlebihan. You can't cope anymore. Kamu tidak dapat cope ya, how to say this. Kamu tidak dapat untuk melakukan ini lagi. Terlalu berat untuk kamu. Maka ketika kamu pergi, kamu juga pastikan dia dapat pelajarannya. Mengapakah kamu menutup diri, teman-teman? Kerana di sini, teman-teman, orang ini semakin menyulitkan situasi kamu. Semua saving kamu, uang-uang kamu ya, semakin menurun. Dan apa yang terjadi, dia tidak berikan kamu perhatian. Uang-uang kamu sering digunakan. Dia memanfaatkan baiknya hati kamu. Tetapi perhatian, kasih sayang, tidak pernah dia curahkan. Semakin di sini, semakin ke sini ya, kamu merasakan energi yang cukup kesepian. Ketika kamu susah, dia tidak pula membantu. Yang membantu hanya kamu dan kamu. Dia tidak pernah membantu kembali ya, apa kebutuhan kamu, apakah perlu dibantu, nothing. Maka kamu tidak mahu lagi mewujudkan sebarang tindakan yang baru. For what? Mengapa kamu perlu perjuangkan dia lagi? Tindakan baru, segala sesuatu yang kamu inisiatifkan, tidak memberikan kamu sebarang manfaat. Kamu seperti mulai perlahan-lahan menyedari ya, orang ini hanya sebatas suka sama suka, tetapi dengan perlahan-lahan kerana dia tahu kamu sangat mencintai dirinya, dia hanya memanfaatkan kebaikan kamu. Beberapa di antara kamu di sini ya, boleh dikatakan dengan jelas ya, kamu cukup bingung detik ini. Kamu tahu kenapa? Bukan saja kamu menutup hati dan pergi dari koneksi ini, kamu hancur di sini. Dari segi keuangan, I don't know you guys. Maybe ya, saving kamu, tabungan kamu semua sudah habis, selesai. Kamu perlu bangkit daripada nol lagi. Kini kesepian, ingin meminta bantuan orang lain. Mungkin akan ada yang membantu pada waktu yang sama. Orang yang membantu kamu akan ketawakan kamu. Ini yang kamu rasakan. Dan dia tidak membantu kamu di sini, semakin kesepian, semakin sulit. Tetapi yang anehnya, beberapa di antara kamu di sini ya, sebelum kamu memilih untuk menutup hati, memilih untuk pergi, sudah ada kesedaran dari awal lagi yang ini bakalan terjadi. The question is, mengapa guys, mengapa kamu tidak bertindak dari awal untuk menutup hati kamu? Ini kerana kamu terlalu mencintai dirinya. Sebenarnya kamu sudah dapat rasakan dari awal. Hujung-hujungnya nanti kamu akan disusahkan oleh si dia. Maka setelah tabungan kamu habis, oh dia, saving kamu semua selesai, kamu perlu bangkit lagi, kamu bertindak untuk benar-benar menutup hati dan pergi. Kini kamu keseorangan, sangat kesepian detik ini. Ketika mengalami kesulitan keuangan, tidak ada yang membantu. Okey teman-teman, saya akan cuba gunakan kartu yang sama ya. Setelah melihatkan mengapa kamu memilih untuk menutup hati dan pergi, kita cuba lihat lagi apa yang terjadi ke dirinya. Setelah kamu benar-benar menutup hati dan pergi, apa yang terjadi dengan dirinya? Apa yang sedang berlaku dengan keadaan, kondisi dirinya detik ini? Setelah kamu menutup pintu dan bertindak untuk mengabaikannya dan move on. Wow, di sini teman-teman ada Nine of Pentacles. Saya menangkap ya,
segala sesebuah kenyamanan yang dia rasakan dengan kamu, ya, keutamaan itu sudah tidak diberikan lagi. Dia mulai merasakan kamu bersikap misterius dan kamu nyaman sendiri. Dia mulai merasakan kamu menjauhkan diri, tidak lagi memerlukan dirinya. Di atasnya ada the moon. Perubahan yang kamu lihatkan, yang kamu berikan kepada dia, sesuatu yang dapat dia rasakan. Dengan bacaan yang mudah, teman-temannya, dengan penjelasan yang mudah, dia mulai merasakan kamu nyaman dengan diri kamu. Kamu tidak memerlukan dia lagi. You have really kicked this person off. Kamu benar-benar seperti menyingkirkan dia dari hidup kamu. Kita lihat lagi, ya. Di sini ada King of Wands. Kamu mulai menata masa depan yang baik, mulai membuat pertimbangan dan memulakan sesuatu yang baru sendiri, tanpa dirinya. Kamu tidak mahu lagi melayan keegoan si dia ini. Apa yang terjadi, teman-teman? Apa yang berlaku dengan dirinya? Dia terpaksa bersikap berpura-pura, ya, seperti yang dia baik-baik saja agar tidak kelihatan lemah di mata kamu. Padahal pelajaran ini sudah diberikan. Kini dia mulai mempelajari kesilapannya. Kerana di atas ini ada kartu Justice. Setiap perilaku kesilapan yang dia lakukan, dia perlu tanggung sendiri. Apa yang dia tabur, kini perlu dia tuai. Di sini ada the devil, teman-teman. Wow, apa yang terjadi dengan dirinya detik ini, teman-teman? Dia mulai terobsesi dengan kamu, mulai benar-benar kecanduan, ketagihan cinta dan ada energi kemelekatan. Dia tahu kamu pergi membebaskan diri, tetapi dia mulai menyesal, ya, seperti ingin kembali mengontrol hubungan kalian. Nah, ini yang sedang dia lakukan. Mungkin ingin menggoda kamu lagi, tetapi terlihat dengan jelas kartu di atas, you no longer bothered. Kamu tidak lagi tergoda akan segala temptation, godaan yang dia tawarkan. Kamu sudah, sorry, I'm no longer interested. Tetapi apa yang dia lakukan di sini? Cuba menggoda kamu lagi. Mungkin, ya, mengubah penampilannya. Ada kata-kata indah untuk menarik kamu lagi. Kerana ketika kamu pergi, ada energi kemelekatan daripada si devil ini. Orang ini tidak mudah akan membebaskan kamu, teman-teman. Dari segi pikiran, dari segi keterikatan, ya, dia masih ingin mengontrol, ingin kembali mengontrol situasi ini. Kerana kartu ini bersebelahan dengan King of Wands. Kita akan lihat lagi, ya, apa yang terjadi dengan dirinya. Di sini, teman-teman, saya menangkap energi si dia yang mulai merasakan kehilangan dukungan kamu. Di atasnya ada Hangman. Sesuatu yang kamu sering berikan, segala dukungan emosi, keuangan, ditarik balik. Kini dia mulai merasakan kamu tidak mahu lagi continue to support him or her. Kamu tidak mahu lagi memperlihatkan dia ini begitu istimewa di hati kamu, sehingga kamu perlu go on and on supporting si dia. Kamu menggantungkan hubungan ini. Nah, di sini, teman-teman, apa yang terjadi, ya? Ada Two of Swords. Kini dia mulai bingung dan mencari cara, mendengarkan intuisinya. Kerana detik ini dia mulai merasakan kehilangan kamu. Orang yang begitu baik, orang yang betul-betul mendukung si dia, tetapi dipersisiakan oleh dirinya. Dia mulai merasakannya, kamu ini sosok yang begitu baik, begitu charming, begitu optimis, begitu bersemangat, benar-benar mengorbankan semua saving kamu untuk membantu dia. Apa yang terjadi? Dia tidak menghargai kamu. Setelah kehilangan kamu, baru dapat melihat nilai kamu ini seperti apa. Kini dia bingung. Dia mulai mempertikaikan apa yang dia lakukan. Pilihan-pilihannya yang tidak tepat, seperti itu, ya. Apa yang terjadi detik ini, teman-teman? Dia hanya dapat mendiamkan kamu. Kerana jikalau dia buka mulutnya, wow, saya percaya, ya, dia akan merosakkan situasi ini dengan lebih jauh lagi. Maka dia cuba berdamai dengan situasi, dengan mendiamkan kamu, mendiamkan keadaan. Di sini, teman-teman, saya menangkap energi dia yang mulai merasakan setelah kamu pergi meninggalkan, dia terpaksa defend, ya, berjuang sendiri. Tidak ada lagi yang membantu. Setelah kamu pergi, everything is up to her, everything is up to him. Dia perlu menampung dirinya sendiri. Tidak ada orang yang akan mendukung secara emosi, tidak akan ada orang yang membantu secara keuangan. Dia perlu mempertahankan, memperjuangkan hidupnya sendiri, tanpa dirimu. Apakah lagi yang terjadi dengan dirinya? Wow, di sini, teman-teman, dengan begitu jelas, ya, orang ini sama ada tidak tahu diri ataupun menebalkan kulitnya, dia masih menantikan sebuah kesempatan.
Kesempatan dengan harapan teman-teman, walaupun kamu sudah kering kontang di sini, saving kamu juga sudah habis, tetapi dia mungkin merasakan kamu ini orang yang kaya, mungkin ada simpanan-simpanan yang lain ya, yang mungkin akan kamu datang lagi memberikan kesempatan itu kepada dirinya untuk memperbaiki ini. Dia sentiasa menantikan sebuah kesempatan dari dirimu. Dan di sini teman-teman ya, orang ini orang yang opportunis. Ketika dapat memanfaatkan kamu dan terus-terusan memanfaatkan kamu, why not? Tetapi kamu bijak di sini. Kamu tidak mahu lagi beraksi. Kamu bukan saja menutup hati, tetapi kamu bertindak untuk benar-benar pergi. Di sini kamu benar-benar kesakitan ya. Sesuatu yang tidak dia lakukan atau dia ungkapkan yang benar-benar, oh dia really hurting you. Benar-benar mengecewakan kamu. Sehingga kamu benar-benar bertindak dan nekat untuk pergi meninggalkan dirinya. Tetapi kamu lihat ya, kondisi si dia yang masih menantikan sebuah kesempatan. Beberapa daripada orang ini mungkin tidak pernah bertemu dengan kamu, hubungan yang sebatas di internet. Kamu sudah lama berkomunikasi dengan dia di social media. Jatuh cinta dengan dirinya, berkali-kali dibohongi, tetapi kamu masih bertahan dengan orang ini walaupun ada kesedaran daripada awal ya, hujung-hujungnya nanti kamu akan kering kontang, ditinggalkan tanpa apa-apa. I don't know you guys, mengapakah sudah disedari dari awal tetapi masih menjalankan hubungan ini sehinggalah detik ini. Ketika kamu nekat detik ini untuk pergi meninggalkan dirinya, dia terpaksa berjuang sendiri. Banyak yang saya menangkap energi dia yang banyak termenung detik ini ya. Banyak diam, banyak termenung, memikirkan kamu. Setelah dia sedar, kamu bertindak pergi dan meninggalkan kesan yang cukup mendalam untuk dia pelajari. Bottom of the deck teman-teman. Di sini saya merasakan orang ini masih ada hati ya, untuk menawarkan sesuatu, menanti sebuah kesempatan untuk kembali lagi, mungkin bertemu dengan kamu. Dengan wujudnya pertemuan ini, dia merasakan seolah-olah dapat meyakinkan kamu lagi. Orang yang masih ada hati untuk berkolaborasi, meyakinkan kamu, ingin kerjasama, meyakinkan kamu lagi. Saya tidak tahu teman-teman, apakah kerana menurut si dia kamu ini terlalu lemah ya, boleh digunakan lagi, I don't know. Tetapi dia masih ada hati untuk menanti kesempatan itu untuk kembali lagi. Nah, di sini teman-teman, zodiak terkuat yang terbaca dalam bacaan hari ini, sepertinya kita ada Pisces, Libra. Pisces hadir 2 kali mendominasi, Libra, Capricorn. Ini mendominasi bacaan hari ini dan didampingi dengan zodiak yang lain seperti Pisces, Cancer, Scorpio, lebih ke arah Pisces, Gemini, Libra, Aquarius. Libra mendominasi, Capricorn, Taurus, Virgo, tetapi saya menangkap energi lebih ke arah Capricorn, Taurus, Virgo, ketiga-tiganya ya. Tetapi lebih mendominasi adalah Capricorn kerana ada Devil, Aries, Leo, Sagittarius. Lebih ke arah Aries dan Leo. Seperti itu ya, yang hadir dalam pembacaan kali ini. Baik teman-teman, apakah yang bakalan terjadi ke depannya nanti dengan hubungan ini? Nah teman-teman, it is fine jikalau kamu ingin menutup hati dan pergi. Berpegang kepada prinsip itu, berpegang kepada keputusan itu. Tetapi untuk kamu yang mungkin, I don't know ya, bagi kamu yang mungkin masih mengharapkan sesuatu, apakah yang bakalan terjadi ke depannya nanti dengan hubungan ini? Apakah masih ada harapan? Kerana orang ini masih menantikan sebuah kesempatan untuk kembali. Bagi kamu yang tidak mahu melepaskan, ataupun bagi kamu yang nekat untuk menutup hati dan pergi, kita lihatkan saja ya, apakah yang bakalan terjadi ke depannya nanti. Potensi hubungan ini ke depannya, apakah ini akan berakhir begitu sahaja, atau mungkin ke depannya wujud sebuah harapan? Saya tidak tahu teman-teman ya. Kita lihatkan saja. Wow, too many cards you guys. Kembali shuffle ya, kerana too many cards open. Apakah yang bakalan terjadi ke depannya nanti? Wow teman-teman, I like you. Orang ini masih memiliki perasaan sangat menyukai kamu ya. Masih ada perasaan suka. Kerana 2 of heart and 2 of cups hadir lagi dan lagi. Maka ini menerapkan ya, perasaan yang masih suka kepada kamu kerana banyak persamaan di antara kalian. Mungkin ada energi twin flames di sini seperti itu ya. Seseorang yang akan tetap memutarkan ya,
sesuatu yang berjalan di pikirannya tentang kamu. Saya menangkap energi orang ini yang agak sukar move on, outdated thinking, yang masih lagi memutarkan setiap event, setiap sesuatu yang berlaku dengan kalian di sini ya. Dia seolah-olah ingin memanifestasikan ini ke depannya. Dengan memutarkan segala sesuatu yang terjadi di antara kalian dengan harapan, ke depannya nanti ini akan termanifestasi dengan secara alami. Mungkin dia sedar dia tidak akan diberikan kesempatan itu, maka dia sering memutarkan ini untuk memanifestasikan kamu kembali. Sesuatu yang sering diputarkan di dalam kepalanya. Wow, di sini teman-teman ya, hujung-hujungnya nanti dia tetap merasakan frustasi di dalam hubungan ini. Kerana menyadari teman-teman, dia menyadari bahawa dia sudah mulai kehilangan kamu, dan di sini ada perasaan cemburu ya, merasakan insecurity. Dia mulai merasakan cemburu akan diri kamu yang semakin berhasil ke depannya nanti tanpa dirinya. Dia mulai mempertikaikan apakah ada yang kurang tentang dirinya. Dia pula yang mulai merasakan insecure di sini. Nah, teman-teman, bottom of the deck ada the snake. Saya merasakan ke depannya nanti dia mungkin akan berkompetisi ya, competing with others, bersaing dengan orang lain untuk mendapatkan kamu. Di sini teman-teman, ini seperti musuh yang di dalam selimut. Kamu tidak pernah akan tahu sisi sebenar orang ini kerana dia bersikap bertindak berlandaskan kepintarannya untuk mendapatkan kamu. Orang yang mempunyai pemikiran yang cukup licik, maka kamu perlu berhati-hati ya, kerana hadirnya snake dengan seven of spade ini teman-teman. Orang ini banyak manipulasinya. Maka kamu perlu jangan mengandalkan emosi, mengandalkan logika kamu dan berfikir dengan tenang. Kerana saya tidak tahu teman-teman di belakang kamu ya, apakah dia menghadirkan orang lain, dan ini masih akan dilakukan ke depannya nanti. Tidak ada kepastian, kejelasan yang dapat dia berikan kepada kamu. Saya menangkap energy deception, orang yang ingin menipu. Nah, ini menjelaskan ya, ketika dia sedar kamu pintar menutup hati dan pergi meninggalkan dia. Ini yang membuatkan dia kepikiran kamu terus, jadi gila sendiri dan masih ingin melilit kamu ke depannya. Tetapi berhati-hati dengan orang ini kerana dia mungkin menghadirkan orang lain tanpa pengetahuan kamu. Nah, ini yang saya risaukan di sini ya. Di sini juga jelas terlihat ada cinta yang berisiko, cinta yang macam-macam ya, juga ada cinta terlarang di sini. Baik teman-teman, kita akan lihat lagi kartu terakhir yang akan saya buka. Pesan kekesalan, jikalau ada. Pesan kekesalan apakah yang ingin dia ungkapkan ke kamu detik ini? Kerana orang ini merasakan ya, sudah jadi gila sendiri setelah benar-benar yakin akan kehilangan kamu. Kita cuba lihatkan, mungkin ada kebenaran yang terungkap melalui kartu-kartu pesan ini. I wonder what you are doing right now. Detik ini orang yang jadi gila sendiri ya, mulai bertanya-tanya apa yang sedang kamu lakukan detik ini. Kita lihat lagi ya. I walk away because I feel that I'm not good enough for you. Beberapa di antara dia mungkin tidak pernah memberikan kamu kepastian atau kata putus ya. Hubungan yang on-off, tarik hulur, ada yang pergi meninggalkan kerana dia merasakan mungkin dia ini tidak cukup baik untuk kamu. Mungkin dari segi pekerjaan, penghasilan dan sebagainya. Kita lihat lagi ya. I miss your voice. Sudah jadi gila sendiri dan sangat merindukan suara kamu detik ini. Dengan kehadiran kartu ini saya dapat merasakannya, kalian tidak lagi berkomunikasi, mungkin ada yang tidak lagi audio call, tidak meninggalkan pesan suara, maka dia tidak dapat mendengar suara kamu seperti sebelum ini. I'm focusing in upgrading my life through work. Apa yang terjadi detik ini teman-teman ya? Dia memfokuskan segala energinya ke arah pekerjaan. Take good care of yourself. Apapun yang terjadi, dia masih ingin meninggalkan pesan agar kamu menjaga diri kamu dengan baik. Orang ini setelah menjadi gila sendiri ya, seperti ingin mewujudkan sebuah kata-kata yang indah ya, agar kamu tidak berfikir yang macam-macam tentang dirinya. Itu yang saya rasakan di sini ya. I am so sorry for all my mistake. Nah, setelah jadi gila sendiri teman-teman ya, ada energi penyesalan. Mungkin kata-kata ini ya, take good care of yourself, berlandaskan penyesalan di hatinya. Mungkin ada beberapa di antara dia yang mulai sedar dan tulus mengungkapkan kata-kata ini. I am so sorry for all my mistake. Nah, di sini ada seperti seseorang yang meminta maaf ya.
setelah menyedari apa yang dia lakukan di hubungan ini. Tidak benar-benar perform, melakukan sesuatu berlandaskan keinginan di hati kamu, mengecewakan kamu. Bottom of the deck. Are you seeing someone new? Nah, ini benar-benar sinkron dengan kartu snake ini. Sama ada dia yang menghadirkan orang lain, atau menurut si dia, kamu menutup hati, kamu mulai berjumpa dengan orang yang baru. Walaupun kamu belum membuka hati, buka pintu untuk orang lain, tetapi dia merasakan kamu mungkin sudah mulai menghadirkan orang lain di dalam hidup kamu. Okay guys, zodiaknya sudah saya bacakan tadi. Kita cuba lihatkan kepada initial orang ini ya. Seseorang yang ketika kamu menutup pintu hati kamu, dia jadi gila sendiri. Siapakah orang ini? Okey teman-teman, sebentar ya, saya akan turunkan kamera sedikit agar kalian boleh melihat initial ini dengan lebih jelas lagi. Di sini ada huruf W, B, H, U, R, N, Q, E, F, L, X, G, C, T. Ketika membuka barisan initial ini, saya juga menangkap energi seseorang ya, ketika kamu sedang menutup hati dan pergi. Kamu tahu, dia bukan sahaja menjadi gila sendiri, ada sikap yang kini mulai meletakkan usaha, memulakan upaya, in a hurry, secara tergesa-gesa, seperti ingin menggapai kamu kembali. Nah, ini yang saya rasakan ya, bersikap terburu-buru, impulsif, ingin mengejar kamu lagi. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan sampingan kali ini. Senantiasa menebarkan kebaikan and keep spreading the love you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya dan kita jumpa lagi di tayangan video malam nanti. Bye, take good care.